Habib Muhammad ya Allah bisa alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman wa fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam majelis rutin bulanan. Dan sehubungan hari ini kita masih ada dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal, maka tidak lupa uhanni'ukum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa qul amin wa antum muslimin. Mudah-mudahan kepergian bulan Ramadan yang lalu membawa rahmat dan berkah buat kita. Amin. Sekaligus maghfirah, sehingga di bulan Syawal ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan ke depan makin dijadikan orang Islam yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan kata sambutan untuk tamu-tamu kita yang mulia. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Hadir juga bersama kita Ketua FPI Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Habib Muhsin Al-Habsyi. Jadi memang hari ini banyak ketua-ketua FPI dari berbagai provinsi yang hadir karena mereka kemarin mengikuti acara Milad FPI yang ke-14. Sebagian besar sudah kembali, sudah pulang dari pagi, bahkan ada yang pulang semalam, sebagian lagi masih ada di Jakarta. Alhamdulillah, mereka yang berada di Jakarta ikut hadir dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan visi misi perjuangannya di daerahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibahil kiram, pagi tadi saya diundang untuk menghadiri acara zikir nasional di Masjid Istiqlal bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham dan segenap jamaah daripada majelis At-Tiqrah. Suasananya sangat bagus, majelisnya juga sangat baik, dan hubungan kita dengan Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini sudah terbangun cukup lama. Dari awal beliau mendirikan majelis, kita termasuk yang pertama menghadirinya, dan sampai hari ini alhamdulillah beliau masih tetap istiqomah, dan beliau banyak memberikan support, dukungan secara terbuka, bahkan bukan lagi secara sembunyi-sembunyi, itu di dalam perjuangan front pembela Islam. Nah, karena itu walaupun hari ini kita ada majelis,
Saya tidak bisa menolak undangannya pagi tadi, tapi memang saya minta kepada beliau untuk bisa didahulukan agar pengajian kita ini tetap jalan. Alhamdulillah semua berjalan baik dan mudah-mudahan hubungan kita akan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadah kiram, sebagaimana yang saya bahas tadi di Masjid Istiqlal, itu juga yang ingin saya sampaikan di majelis kita ini. Karena ini permasalahannya sangat urgent. Saya selaku guru, ustadz di majelis ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada segenap jamaah agar tidak salah langkah. Insya Allah. Saya ingin mengingatkan bahwa toleransi antar umat beragama di dalam Islam banyak memiliki pilar. Ada 3 pilar utama yang tidak boleh kita lupa dan harus selalu wajib kita jaga. Tapi jangan lupa, di sana juga ada 3 larangan besar yang tidak boleh kita langgar hanya karena dari toleransi antar umat beragama. Jadi hari ini kita mencoba menyampaikan 3 pilar utama dalam rangka membangun keharmonisan hubungan antar umat beragama. Sekaligus nanti juga kita bahas 3 larangan besar yang tidak boleh kita langgar dengan alasan apapun, termasuk dengan dalih untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kita mulai dari bagian yang pertama. 3 pilar utama dalam membangun hubungan harmonis berkaitan dengan toleransi antar umat beragama memiliki banyak pilar. Nah, cuma ada 3 yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faqala ta'ala la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tafsirnya sebagaimana disepakati oleh para ahli tafsir, la ikraha fi dukhuli dinil Islam. Tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama Islam. Artinya umat Islam dilarang melakukan tindakan apapun yang sifatnya memaksa kepada orang lain untuk masuk dalam ajaran agama Islam. Haram. Kita tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam. Kita tidak boleh mengancam orang kafir agar masuk Islam. Kita tidak boleh menteror orang kafir supaya masuk Islam. Kita tidak boleh menakut-takuti orang kafir yang mengandung unsur paksaan agar dia masuk Islam. Termasuk kita tidak boleh menjebak orang kafir supaya masuk Islam. Kita tidak boleh menipu orang kafir supaya masuk Islam. Itu semua diharamkan dalam agama. Nah, termasuk di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan licik yang keji. Seperti apa? Seperti program hamilisasi. Maksudnya program hamilisasi, ada pemuda-pemuda Islam yang dengan sengaja menghamili perempuan-perempuan non-Islam supaya kalau hamil terpaksa kawin dia, terpaksa masuk Islam. Tidak boleh. Haram. Loh, kenapa semua itu diharamkan? Karena Islam ini agama mulia, agama agung, agama suci. Tidak boleh dikotori dengan tindakan-tindakan yang bisa menodai agama. Jadi nggak boleh. Termasuk juga menggunakan black magic, hipnotis. Orang dihipnotis orang kafir supaya secara tidak sadar dia masuk Islam. Nggak boleh. Itu semua cara-cara keji diharamkan dalam Islam. Lalu yang dibolehkan apa?
yang dibolehkan sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Allah berfirman, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Ini ayat dakwah. Jadi supaya kita tahu pada mulanya dakwah itu ditujukan untuk orang yang belum Islam supaya masuk Islam. Itu namanya dakwah. Cuma belakangan dakwah ini artinya diperluas. Mengajak orang Islam, mengamalkan Islam, itu juga disebut dakwah. Padahal arti yang sebenarnya mengikuti asbabun nusul ayatnya, dakwah itu ditujukan untuk orang yang belum Islam supaya masuk Islam. Makanya dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di sini Allah nyatakan hendaknya harus ada segolongan umat dan kalangan umat Islam yang bagaimana? Pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Ini apa bedanya? Allah sebut yang pertama dakwah ilal khair, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi munkar. Nah, kalau kita buka tafsir, yang dimaksud yad'una ilal khair yaitu yad'una ila dinil Islam. Dari al-khair di situ yang dimaksud dinul Islam. Maksudnya berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Nah, adapun orang Islam itu nggak disebut dakwah lagi. Kalau kita nyuruh orang Islam, kau harus sholat, itu namanya amar ma'ruf. Umat Islam, kau harus puasa, itu namanya amar ma'ruf. Umat Islam, kau harus zakat, itu namanya amar ma'ruf. Umat Islam, kau harus baca Quran, kau harus belajar, kau harus berakhlakul karimah, itu namanya amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf buat orang Islam yang sudah Islam, supaya mengamalkan Islam diperlukan amar ma'ruf. Kau jangan berzina, itu namanya nahi munkar. Kau jangan berjudi, itu namanya nahi munkar. Kau jangan korupsi, itu namanya nahi munkar. Jadi dakwah ngajak orang kafir masuk Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak orang Islam berbuat kebaikan, mengamalkan Islam. Nahi munkar mencegah orang Islam melakukan kemungkaran yang bisa menodai Islam. Nah, ini supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan dakwah tadi. Kembali ke persoalan kita. Jadi apa yang dibolehkan kita terhadap orang kafir dalam soal agama Islam ini? Yang dibolehkan bukan memaksa, bukan mengancam, bukan menteror, bukan menganiaya, bukan menakut-nakuti, tapi mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini bukan memaksa, mengajak. Bukan nakut-nakuti, mengajak. Nah, cara ngajaknya pun Allah kasih tahu bil hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah itu artinya bukan lembut, tapi lembut itu masuk dalam arti hikmah. Nah, jadi jangan mempersempit makna. Yang arti namanya hikmah itu sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab tafsir, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Maksud ilmu yang manfaat apa? Ilmu yang diamalkan, itu namanya hikmah. Orang punya ilmu, diamalkan, berarti dia sudah berjuang bil hikmah. Tapi orang punya ilmu, tidak diamalkan, berarti dia tidak punya hikmah, saudara. Nah, jadi kalau orang tahu sholat itu wajib, dia kerjakan, dia bil hikmah. Dia tahu judi itu haram, dia tidak judi, itu namanya hikmah. Otomatis orang yang berdakwah dengan hikmah, dia akan santun, akan sopan, akan ramah, akan berakhlak mulia. Kenapa?
karena dia amalkan ilmunya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang bagus, orang nggak dibentak-bentak, orang nggak dikasarin, saudara. Supaya kenapa? Supaya dakwahnya simpatik dan menarik. Andai kata terpaksa harus debat, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka debat dengan cara yang terbaik. Ini debat terhadap orang kafir. Debat dengan orang kafir saja harus billati hiya ahsan. Bagaimana debat sesama umat Islam? Ini debat dengan orang kafir. Ini ayat Allah turunkan untuk memberi petunjuk kepada Nabi bagaimana dakwah kepada orang kafir. 1 bil hikmah, 2 mau'izah hasanah, 3 al mujadalah billati hiya ahsan. Kalau kepada orang kafir aja mesti seperti itu, apalagi kepada orang Islam. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, bagian pertama, bahwa pilar pertama dalam hubungan antar umat beragama yang diajarkan oleh Islam adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Yang boleh hanya dakwah. Kita memperkenalkan Islam, baik memperkenalkan dengan perkataan, dengan ucapan, maupun memperkenalkan dengan perbuatan. Dengan kita jujur, dagang kita jujur, ngomong gak kasar sama orang. Nah, itu sama juga kita memperkenalkan Islam. Ini begini Islam, tertib waktu, disiplin, bersih, nggak dekil, nggak kotor, nggak ngawur, saudara. Itu kita memperkenalkan Islam. Nah, inilah Islam seperti ini. Itu namanya ad-dakwah bil hikmah. Nah, itu yang kita dibolehkan. Jadi Islam ini indah. Alhamdulillah. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jadi Allah nyatakan dalam ayat ini, hei orang beriman, hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, jangan kau caci maki, jangan kau hina nistakan. Siapa yang jangan dihina? Alladzina yad'una min dunillah, mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Jadi Allah larang, kau jangan hina mereka, kau jangan caci mereka, jangan caci maki Tuhan yang disembahnya, jangan caci maki agamanya, jangan caci maki ajarannya, jangan. Kenapa? Allah tambahkan fayasubbullah. Sebab kalau kau hina Tuhan mereka, ajaran mereka, fayasubbullah, nanti mereka mencaci maki Allah. Kedua, dengan penuh kebencian, permusuhan, bahkan kelewat batas, biaghairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nggak mau dihina agama kita, jangan hina agama orang. Kalau Tuhan kita nggak mau dicaci maki sama umat agama lain, jangan coba-coba ada umat Islam yang mencaci maki daripada sesembahan mereka. Ini pilar toleransi. Jadi luar biasa. Kita nggak boleh maksa mereka masuk Islam, bahkan kita nggak boleh caci maki agama mereka. Nggak sampai di situ, bahkan kita tidak boleh mengganggu umat agama mereka, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan man hadza dzimmiyan fa ana khasmu khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti daripada orang kafir dzimmi. Siapa kafir dzimmi? Orang kafir yang hidup di negeri Islam, jadi warga yang baik, enggak mengganggu umat Islam, saudara. Orang kafir semacam ini haram untuk kita ganggu. Bahkan Nabi mengatakan man ada dzimmiyan, barang siapa yang mengganggu kafir dzimmi, fa ana khasmu, aku akan jadi musuh dia. Qasamtuhu yaumal qiyamah, aku akan musuhi dia di hari kiamat. Aku akan perkarakan dia di hari kiamat. Nah, kenapa Nabi musuhi? Kenapa Nabi mengatakan sampai akan memperkarainya di hari kiamat?
Karena orang semacam ini akan mempermalukan Islam, merendahkan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam ini agama mulia, Islam ini agama sempurna, Islam ini agama agung. Nggak boleh umatnya kotori dalam perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan pandangan orang-orang kafir terhadap ajaran Islam, ya ikhwan. Apalagi memberi peluang kepada mereka untuk mengganggu kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita mengingatkan pilar kedua. Jadi nggak ada dalam ajaran agama apapun yang manusia sucinya, yang nabinya dalam ajaran mereka dituliskan seperti ini. Nabinya ngancam umat sendiri, umatku, kalau ente coba-coba ganggu orang kafir yang gak ganggu ente, ada musuhin ente. Nggak ada, saudara. Nggak ada ajaran lain, yang ada cuma di Islam semacam itu. Jadi luar biasa. Nabi mengancam umatnya sendiri, coba-coba musuhi, coba-coba maksudnya mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu Islam. Aku musuhi kau, aku perkarakan kau di hari kiamat. Ini luar biasa. Sallu ala nabi. Jadi kita punya Nabi ajarannya luar biasa. Itulah pilar kedua daripada toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang yang ketiga, pilar yang ketiga bisa kita lihat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ini, saudara, mengingatkan kita di mana Allah menyatakan Allah tidak melarang kalian umat Islam berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari negeri-negerimu, dari kampung-kampung halamanmu. Jadi orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak juga mengusir kamu dari negerimu, nggak apa-apa kau berbuat baik, boleh bergaul baik sama mereka, silakan. Bahkan tetap wajib untuk kita bersikap adil. Adil ini perintah Allah. Nah, adil ini perintah Allah. Dan adil ini untuk seluruh umat manusia apapun agamanya. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana sering dibawa dalam khutbah-khutbah Jumat sebagai penutup khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Wajib umat Islam bersikap adil. Bukan hanya bersikap adil kepada sesama kaum muslimin, bersikap adil kepada seluruh umat manusia. Walaupun musuh kita, orang yang kita benci, tetap harus adil. Ini ajaran Islam, ya Allah. Musuh kita perangi, musuh kita lawan. Tapi bukan berarti kita boleh berbuat zalim. Bukan berarti kita mesti melanggar asas-asas keadilan. Tidak. Keadilan tetap harus ditegakkan walaupun kepada orang kafir. Ini ajaran Islam. Jadi umat Islam ini sebetulnya kalau mempelajari ajaran agamanya dengan baik, enggak perlu belajar hak asasi manusia produk barat, sudah. Enggak perlu. Saya bawanya satu kitab judulnya Hukukul Insan fil Islam. Luar biasa. Dibahas, ditelanjangi satu persatu daripada hak-hak asasi manusia yang diproduk oleh barat. Apa bedanya? Apa kelemahannya? Terus bagaimana Islam bukan hanya lebih dulu mengajarkan tentang hak asasi manusia, bahkan lebih dulu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau soal keadilan kayak tadi,
bukan milik orang Barat, saudara. Itu milik ajaran Islam. Nah, inilah pilar-pilar Islam. Makanya dalam ajaran Islam kita nggak dilarang. Mau bisnis sama orang kafir silakan. Mau kerja sama dengan orang kafir silakan. Mau jual beli sama orang kafir silakan. Nggak ada larangan, saudara. Mau bangun negara bersama orang kafir, menjaga keamanan bersama orang kafir, menjaga kebersihan bersama orang kafir, silakan. Mau bertetangga hidup dengan orang kafir, silakan. Tidak ada larangan dalam Islam, saudara. Inilah indahnya ajaran Islam. Sekali lagi, kita bangga jadi umat Islam dan kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan sebagai orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah 3 pilar utama. Sebetulnya pilarnya masih banyak. Nah, tapi saya tidak mau bahas semua, saudara, karena masih ada bab lain yang harus kita bahas. Nah, tapi bagi mereka yang ingin tahu pilar-pilar lain, silakan baca kembali Suara Islam terbitan beberapa waktu yang lalu, atau silakan buka website FPI. Ada judulnya, tulisan saya dalam judul toleransi. Toleransi, wawasan kebangsaan tentang toleransi. Di situ sudah saya paparkan 10 pilar toleransi, lengkap dengan dalil-dalilnya. 10 pilar toleransi. Jadi silakan buka website FPI www.fpi.org.id, atau silakan buka juga Suara Islam online, atau cari Suara Islam beberapa bulan yang lalu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk masalah daripada 3 pilar yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu juga para pendengar dari radio FPI melalui radio streaming, ataupun juga para pendengar di radio Rasil. Nah, mudah-mudahan semuanya juga bisa mengambil pelajaran yang baik daripada majelis kita pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya kawan, sekarang kita masuk bagian kedua. Sungguh pun tadi sudah kita pelajari toleransi dalam Islam yang begitu hebat, begitu indah, begitu agung, begitu mulia. Tapi kita harus tahu batasannya supaya tidak terjadi toleransi kebablasan. Toleransi, tapi jangan sampai kebablasan. Nah, berkenaan dengan ini ada 3 perkara juga yang perlu saya sampaikan dan tidak boleh kita kebablasan. Antara lain ada 3 yang penting. Ini perkara besar. Kita mulai dari yang pertama. Silakan kita bertoleransi antar umat beragama, bahkan wajib bertoleransi antar umat beragama, tapi tidak boleh mencampur adukan agama. Ini aturan, ini batasan. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, qala ta'ala wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dalam urusan ini menyangkut ajaran agama, ya baik yang berkenaan dengan akidah maupun berkenaan dengan syariat, harus umat Islam mencampur adukan ajarannya dengan ajaran agama lain, saudara. Nabi pernah diajak kompromi oleh orang-orang kafir. Abu Lahab, Abu Jahal datang kepada Nabi menawarkan, ya Muhammad, kita damai saja, kita nggak usah ribut. Sekarang udah nggak apa-apa lah. Islam mau ada, mau disebarkan silakan. Dan kami kita punya usul. Bagaimana kalau kita toleran? Sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala. Hari ini nyembah Allah, besok nyembah berhala, lusa nyembah Allah, hari berikutnya lagi nyembah berhala. Dan kita jadi damai, saling menghormati. Jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi, saudara. Konsep pencampur adukan agama itu pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Tapi apa jawab Nabi? Bukan lagi Nabi yang jawab, Allah yang jawab, saudara. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin."
Subhanallahul azim, luar biasa. Tegas jawaban saudara. Enggak jadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliyadin, dan bagiku adalah agama. Tegas saudara. Enggak ada kadang-kadang Islam yang ngajarin yang abu-abu saudara. Islam ajarannya tegas, halal halal, haram haram. Jadi tidak boleh mencampur adukan ajaran, tidak boleh. Karenanya kalau orang Kristen sedang nakalan, haram kita ganggu mereka. Enggak boleh kita ganggu mereka. Biarkan mereka nakalan di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Biarkan mereka bergembira, biarkan mereka bersenang-senang. Enggak boleh kita ganggu mereka, saudara. Tapi pada saat yang sama juga haram untuk kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Apalagi untuk ikut merayakannya. Ini batasan. Jadi ada toleransi yang harus kita junjung tinggi, ada batasan yang tidak boleh kita langgar. Nah, maka itu apa yang pernah difatwakan oleh MUI pada tahun 1980 tegas bahwa Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Nah, jadi nggak usah pakai diputar balik ayat, dikorek-korek jadi nyari-nyari dalil pembenaran dengan alasan untuk toleransi antar umat beragama, untuk pergaulan, untuk kehangatan hubungan. Dan kita menjunjung tinggi toleransi, jangan menggadaikan agama, jangan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis mulia Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu yang pertama yang tidak boleh dilanggar. Jangan coba-coba mencampur adukan agama. Yang kedua, yang tidak boleh kita langgar, yaitu perkawinan beda agama. Toleransi, tapi kalau beda agama tetap tidak boleh. Nah, dalam perkawinan beda agama, saya perlu rinci. Pertama, semua ulama sepakat dari semua mazhab, tidak ada perbedaan bahwa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir manapun. Tidak boleh mutlak. Kalau terjadi perkawinannya tidak sah. Hubungannya adalah zina. Anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak zina, sudah. Jadi ini nggak bisa ditawar, ini batasan, nggak boleh dilanggar. Toleransi, bergaul baik silakan. Tapi aturan Allah jangan dilanggar. Yang kedua, setiap laki-laki muslim, sepakat semua ulama, haram menikahi perempuan-perempuan musyrikin, perempuan-perempuan kafir selain ahlul kitab. Jadi selain ahlul kitab, laki-laki muslim haram kawin dengan perempuan-perempuan kafir di luar ahlul kitab. Saudara, nah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, sekarang yang ketiga, lalu bagaimana dengan ahlul kitab? Secara prinsip, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang memansuhkan sebagian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, secara prinsip dasar hukum, laki-laki muslim boleh mengawini ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Itu prinsip. Tapi ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal. Pertama, apakah Yahudi Nasrani di zaman sekarang masih patut disebut ahlul kitab? Ini ulama berbeda. Yang mengatakan tidak patut berarti mereka nggak termasuk dalam hukum pembolehan. Nah, terus mereka juga bertanya lagi, Yahudi Nasrani itu kan dulu adalah agama yang diselewengkan. Jadi yang namanya Yahudi itu penyelewengan dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Musa tidak beragama Yahudi. Ajaran Nabi Musa yang mulia diselewengkan oleh umat Yahudi. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang mulia
diselewengkan oleh umat Nasrani. Nah, dulu waktu Nabi Isa diutus, itu hanya untuk kaumnya, bukan untuk orang di luar Bani Israel. Sehingga ulama berbeda, apakah orang Yahudi atau Kristen di Indonesia termasuk ahlul kitab? Kan mereka bukan Bani Israel. Nah, itu ulama berbeda tuh. Saudara, dan lagi yang ketiga, baik, andai kata boleh, apa boleh begitu aja mutlak tanpa syarat, di luar syarat-syarat dan rukun pernikahan? Nah, ini ulama berbeda. Ada yang membolehkan begitu saja, tapi ada yang memberikan syarat-syarat ketat, saudara. Saking ketatnya, sulit untuk dipenuhi oleh orang yang ingin mengawini orang-orang kafir tadi. Nah, ini diantaranya dilakukan dalam mazhab Syafi'i, saudara. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat, saat ini ulama-ulama Islam di seluruh dunia hampir sepakat bahwa laki-laki muslim jangan kawin dengan perempuan ahlul kitab. Kenapa? Satu, karena situasi kondisi umat Islam saat ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah akidah, sehingga sulit diwujudkan tujuan daripada pembolehan pernikahan tersebut. Dan tidak sedikit berapa banyak laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan-perempuan di luar Islam, mereka ikut-ikutan jadi murtad, saudara. Dan madaratnya besar. Karena madaratnya besar, akhirnya ulama memakai dalil saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu melarang sesuatu yang semula dibolehkan, dilarang jadi tidak dibolehkan, karena bisa mengantarkan kepada madarat terhadap daripada akidah umat Islam. Akhirnya ulama rame-rame mengeluarkan fatwa, pokoknya kawin beda agama, mau laki mau perempuan haram, titik. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nah, mereka-mereka yang masih bertahan boleh pakai dalil. Dulu beberapa sahabat Nabi kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Nah, di antaranya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan Hudzaifah ini ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena beliau menikah dengan perempuan ahlul kitab dari negeri Syam, saudara, orang-orang Romawi. Nah, begitu ditegur, Hudzaifah menjawab. Kata Hudzaifah, ya Umar, apa kau ingin menghalalkan yang dihalalkan Allah dan Rasul? Kan Allah dan Rasulnya nggak larang. Kalau umatnya kawin dengan ahlul kitab, apa kamu larang? Apa jawaban Sayyidina Umar kepada Hudzaifah? Ya Hudzaifah, aku tidak berani untuk mengharamkan yang dihalalkan Allah dan Rasul. Tapi kalau orang kedudukannya seperti engkau, sahabat Nabi, orang besar, kawin dengan ahlul kitab, kemudian nanti dicontoh oleh masyarakat Mekah, lalu perempuan-perempuan kita siapa yang mau kawini? Nah, jadi ya, pemikiran Sayyidina Umar begitu arif, begitu bijak, saudara. Akhirnya Hudzaifah memahami kegalauan Umar dan memahami kenapa Sayyidina Umar melarang yang lain untuk kawin, yaitu dengan beda agama, saudara. Nah, apalagi zaman sekarang, ini Hudzaifah ini imannya kuat, saudara. Itu masih membuat kegalauan di tengah-tengah sahabat. Apalagi zaman sekarang, umat Islam baca Quran nggak bisa, pakai kawin orang kafir. Alasannya apa? Yang penting kan iman kuat. Dari mana ini? Jadi ini tolong diperhatikan, saudara. Ini yang kedua, nggak boleh kawin beda agama. Yang terakhir, yang ketiga, ini juga batasan. Tidak boleh umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Haram, nggak boleh dilakukan oleh umat Islam, saudara. Ini soal kepemimpinan bukan main-main, saudara. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggak boleh. Nah, sekarang mari kita lihat. Lalu kita buka surat An-Nisa ayat 141. Allah mengatakan di dalam ayat diantaranya, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan apapun buat orang kafir untuk mengerjai umat Islam, orang beriman, untuk menguasai orang beriman. Nggak boleh. Jangankan ngangkat jadi pemimpin. Ini kita jangan bicara pemimpin dulu nih. Ngasih jalan buat orang kafir sehingga dia punya peluang ngerjain kita, ngerjain orang beriman. Haram. Nggak boleh, sudah. Saya kasih contoh yang konkret, yang fakta. Kebetulan tadi
sebelum pengajian saya bincang-bincang dengan Sayyidil Walid Habib Ali bin Syahab selaku pimpinan daripada Darul Aita. Nah, beliau tadi bicara, beliau katakan dulu di zaman Belanda umat Islam itu liburnya hari Jumat. Zaman Belanda libur hari Jumat. Zaman Belanda. Begitu kita udah merdeka, libur pindah saudara jadi hari Minggu. Ini kajian menarik saudara. Kelihatannya ini masalah sepele, tapi tunggu dulu saudara. Mari kita lihat apa akibat yang ditimbulkan dengan libur hari Minggu, hari Ahad kalau kita bilang saudara. Apa akibat yang ditimbulkan saudara dengan libur hari Ahad? Orang-orang Kristen dari semua sektenya setiap hari Ahad mereka mendapatkan jalan-jalan lenggang, mendapatkan jalan-jalan lancar, tidak macet, dengan leluasa bisa ke gereja mereka saudara. Karena libur hari Ahad, orang-orang Kristen ke gereja bisa ajak keluarga karena libur. Di rumah bisa mandi dulu yang bersih, pakai minyak wangi, pakai jas, pakai dasi, keren. Anaknya rame-rame dibawa ke gereja, sudah jalan nggak macet, saudara senggang, kerjaan tidak ada, semuanya libur, keluarga bisa dibawa. Nggak sampai di situ, karena anak-anak mereka dibawa oleh bapaknya ke gereja, itu anak-anak nggak berisik di gereja, sudah. Karena duduk di samping bapaknya, nggak berani dia main lari-larian ke sana, nggak berani dia teriak-teriakan saudara. Kenapa? Bapaknya langsung mengkontrol. Sehingga dengan libur hari Ahad, orang-orang Kristen bisa kebaktian dengan hikmah, dengan tenang, dengan sadu, tanpa gangguan. Luar biasa. Di negara mayoritas Muslim, kita berikan kesempatan orang Kristen untuk ibadah dengan sangat tenang. Tapi bagaimana akibatnya buat umat Islam? Mari kita lihat kebalikannya saudara. Umat Islam gara-gara hari Jumat tidak libur, sudah pagi-pagi habis sholat subuh itu udah ngantri di terminal sudah. Kadang-kadang sholat subuh dia tinggal telat. Alasannya mau sholat subuh di kantor aja sudah. Mau kenapa telat sedikit naik kereta tumpuk-tumpukan, naik bis tumpuk-tumpukan sudah. Mereka lari dibikin sibuk dari Jumatnya dari pagi. Berangkat ke tempat kerja sampai jam 11:30 sudah. 11:30 mukanya udah lecet, pakaiannya udah lecet, udah keringet, bau sudah. Ini fakta. Dan dia udah capek. Sebab kerja justru produktifnya itu pagi sudah. Siang lebih banyak mencang kaki, pagi itu produktif dia kerja sudah. Karena dia kerja, dia kuras keringat, dia juga menguras daripada isi otaknya. Dia kelelahan, dia kecapean, mandi sunnah Jumatnya ditinggal, saudara. Baju yang dipakai dari pagi udah lecet, bau, saudara. Muka juga udah gak ada lihat, serba capek. Masuk ke masjid, begitu masuk ke masjid, imam baru alhamdulillah kita tidur. Hatta saudara. Sementara bagaimana anak-anaknya di rumah, saudara? Kan ibu-ibunya kan gak wajib Jumat. Anak-anaknya mau belajar Jumat, dia berangkat itu anak ke masjid tanpa didampingi orang tua, saudara. Apa yang terjadi di masjid kita ya? Anak-anak kita lari ke sana, lari kemari, saudara, teriak-teriakan, bercanda, saudara. Fakta. Jadi suasana akhirnya kita tidak ibadah dengan khidmat, tidak ibadah itu dengan khusyuk. Kenapa ini semua terjadi, saudara? Karena kita sudah memberikan jalan kepada orang kafir untuk ngerjain kita. Ini bukan hanya dalam soal kepemimpinan. Jadi kalau ada ulama-ulama yang menuntut libur Jumat, jangan dibilang kolot, jangan dibilang oh ini konservatif, ini kolot, ini kadaluarsa, ini terlalu fanatik. Tidak, dia sudah pelajari efek-efek yang terjadi, saudara. Udah gitu nggak sampai di situ, ustadz-ustadznya terganggu juga. Jam 11 udah jalan, mau jadi khotib di Kemang, kena macet jam 1 baru sampai. Soalnya Jumat udah bubar, saudara. Ini banyak kejadian, silakan tanya kepada para ustadz, saudara. Dia udah leluasa.
Tidak, kita dirugikan. Ini negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kenapa? Kok hari ibadah kita biarkan, saudara, diganggu sedemikian rupa oleh aturan? Nah, sampai di situ, saudara. Kami di FPI banyak laporan. Dari mulai Bekasi, Tangerang, Cikarang, di mana-mana. Lapor. Bagaimana banyak buruh-buruh di pabrik nggak bisa sholat Jumat. Alasannya apa? Kalau sholat Jumat, mesin mati. Mesin nggak boleh mati. Kalau mesin mati 1 jam, kerugiannya ratusan miliar. Jadi kalau hari Minggu mati, seharian nggak apa-apa. Tapi kalau hari Jumat 1 jam, miliaran kami rugi. Ini fakta. Bahkan beberapa tahun yang lalu, sebelum kita ganyang, saudara, kita protes, itu di Tangerang ada beberapa pabrik yang punya formulir isian. Jadi bagi tenaga kerja baru, tanda tangan siap meninggalkan Jumat. Ini fakta. Ada lagi yang dihapus. Oh, dengan alasan karena ini apa namanya, dia nggak mau larang semua. Pegawainya ada 10.000, yang 5.000 silakan sholat Jumat, yang 5.000 Jumat depan. Gantian, saudara. Yang punya pabrik orang kafir. Kenapa dia bisa bikin aturan begitu? Karena kita tidak meliburkan Jumat. Karena kita umat Islam tidak meliburkan Jumat, akhirnya orang kafir memanfaatkan tidak liburnya umat Islam untuk ngerjai umat Islam, sudah. Udah sampai di situ. Jangankan di pabrik, kita di FPI banyak laporan. Ada yang dari restoran melapor, kita nggak boleh sholat Jumat. Ada supir ikut melapor. Ini bos bagaimana tiap Jumat ada rapat. Rapat jam 12. Kalau dia bubar rapat kemudian kita sholat Jumat, dipecat, diberhentiin. Sekarang ada tahu umat Islam banyak miskin, umat Islam butuh pekerjaan. Kalau ditinggal diberhentiin, umat Islam nggak bakal berani. Hanya untuk perutnya, akhirnya banyak supir presiden. Dipikirkan, ada jadi anggota dewan. Libur dong. Libur hari Jumat. Kalau ada yang bilang nggak bisa, ini kan bukan negara Islam, kenapa mesti libur Jumat? Ya kita jawab, ini juga bukan negara Kristen, kenapa libur Ahad? Mestinya seperti itu, saudara. Atau beginilah, oh tapi kita mesti adil. Baik, simpel kalau adil. Umat Islam libur hari Jumat, orang Kristen libur hari Ahad. Silakan, silakan hari Ahad. Nah, jadi kita nggak paksa mereka untuk libur Jumat, sudah. Nah, kalau mau tegakkan keadilan, ayo. Nah, jadi kita lihat di zaman Belanda Islam kafir. Makanya tadi Habib Ali bisa ngomongnya bergergetan. Akhirnya kita ngomong lebih gergetan tadi. Nah, jadi ini kalau kita mau pelajari banyak kerugian buat umat Islam. Jadi bukan atas dasar ta'assub, kemudian fanatik buta dan lain sebagainya. Ini merugikan umat Islam. Coba kalau kita libur Jumat, Allah nikmat ya Pak. Pagi-pagi kita habis subuh, kita duduk dengan keluarga. Nah, nanti begitu siangan dikit siap-siap, kita mandi sunnah Jumat, pakaian yang rapi, bagus, wangi. Ajak anak-anak kita ke masjid. Kita dudukin di samping kita, awas jangan berisik, kita kontrol. Jadi kita sholat Jumat dengan badan seger, habis mandi, saudara, bersih, wangi, nikmat. Nikmat. Sekarang kita kadang-kadang khutbah Jumat sebelah kanan, Vigo. Kita nggak tahu yang sebelah kita yang tahu. Nah, kenapa? Nah, mereka datang nggak sikat gigi, nggak mandi, nggak pakai minyak wangi, saudara. Nah, ini yang jadi fakta. Jadi ini mesti perjuangan kita semua. Gimana ke depan? Tidak boleh kita berikan kesempatan kepada orang kafir buat ngerjain kita. Itulah rahasia yang Allah katakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 141. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nah, kalau yang begitu aja nggak boleh, apalagi ngangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Kalau kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, berarti kita lebih buka pintu. Si kafir bikin aturan, bikin keputusan, bikin segala macam ketentuan yang akan sangat merugikan umat Islam. Makanya nggak boleh. Ini bukan rasis, ini bukan fasis, ini bukan diskriminatif, ini aturan syariat Islam. Makanya di ayat 144-nya dari surat yang sama, saudara, yaitu dari surat An-Nisa tadi, tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin.
Aturidu an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Sadaqallahu adzim. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mukminin, jangan mengabaikan orang-orang beriman, tidak mempedulikan orang-orang beriman. Tidak boleh, haram. Sampai Allah mengatakan aturiduna. Apakah kalian dengan memilih orang-orang kafir, kalian menginginkan antek alulillah untuk membuat alasan yang nyata bagi Allah? Untuk apa? Untuk menyiksamu. Jadi ayat ini jelas, kalau orang Islam pilih orang kafir sebagai pemimpin, berarti dia sudah menciptakan alasan untuk Allah, supaya Allah menyiksanya sudah. Enggak boleh. Wah, dia ngomong kafir bagaimana, Beb? Caranya kafir teman baik kita. Kalau yang kafir duitnya banyak suka bagi kita. Ini kalau yang kafir nih, ya temenlah kawan. Saudara, jangan lagi teman atau kawan, hatta bapak kita sendiri, saudara. Silakan Anda baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam surat At-Taubah ayat 23. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin. In istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih mendahulukan kekafiran daripada keimanan. Jangankan teman, jangankan kawan, apalagi orang lain yang kita nggak kenal, bapak sendiri, saudara sendiri, kalau kafir haram kita angkat untuk menjadi pemimpin, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang ingin kita tekankan. Saya hari ini saya bicara agak sedikit lebih tegas daripada biasanya, karena ini apa namanya, sekarang ini banyak orang yang lagi perang ayat, saudara. Ayat diputar balik sana sini, cari justifikasi, cari legitimasi, cari pembenaran dari Al-Quran dan hadis, yaitu untuk memilih orang-orang di luar Islam sebagai muslim. Ya, ada yang bilang, lalu bagaimana Habib kalau umpamanya yang kafirnya itu mau masuk Islam? Nah, kita jangan berandai-andai. Kalau masuk Islam dari sekarang. Kalau masuk Islam dari sekarang, silakan umat Islam untuk pilih orang yang baru masuk Islam pun tidak ada masalah, sudah. Jadi jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Yang jelas, yang fakta sekarang ada orang kafir menjadi pemimpin umat Islam, haram pilih si kafir. Tidak peduli baik dia jadi pimpinan atau orang nomor 2-nya, saudara. Nggak boleh. Itu memberi jarak sedikit aja bahwa orang kafir bisa menjadi umat Islam, nggak boleh. Apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik, saudara. Ada lagi yang ngomong, Habib, bagaimana kalau yang nomor 1-nya muslim, yang nomor 2-nya non muslim? Nah, kita balik bertanya, yang menjamin nomor 1 itu akan panjang umur pimpin 5 tahun siapa? Yang menjamin yang nomor 1 itu selama 5 tahun sehat walafiat, tidak sakit, tidak stroke, tidak mati di tengah jalan. Siapa yang berani jamin? Kalau yang nomor 1 itu besok ternyata saudara dia tidak akan dituntut, yaitu korupsi. Siapa yang berani jamin? Kalau yang nomor 1 di tengah jalan kepemimpinannya ternyata kebongkar korupsi, diseret ke KPK, diberhentikan, atau dia meninggal dunia, atau di stroke, atau umpamanya dia tidak bisa menuntaskan masa kerjanya sampai 5 tahun, dia gugur, wakil yang lainnya. Jadi jangan berandai-andai. Kita jangan bicara berandai-andai. Kita bicara fakta ilmiah. Kita bicara sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Nah, jadi nggak ada hukum didirikan atas andai-andai, nggak ada, saudara. Jadi kita nggak bicara andai-andai. Ini yang ada. Dan ini yang perlu saya tekankan. Dan saya informasikan khusus untuk warga Jakarta dan juga untuk warga-warga daerah lainnya. Dalam undang-undang zakat ada ketentuan bahwa ketua pembina Badan Amil Zakat Provinsi itu dipegang oleh wakil gubernur provinsi. Itu aturan undang-undang, saudara. Silakan Anda buka, tulis saja Bas DKI Jakarta. Sudah, Anda lihat ketuanya kiai, wakilnya kiai, semua kiai. Tapi paling atas sekali ketua pembina Badan Amil Zakat, wakil gubernur DKI Jakarta. Wakil gubernur DKI Jakarta, jabatan, bukan orang, jabatan. Ini struktural.
Jadi siapapun yang jadi wakil gubernur itu akan jadi ketua pembina badan amil zakat. Jadi kalau yang jadi gubernurnya mau, wakil gubernurnya monyet, jadi ketua pembina badan amil zakat DKI ya monyet. Ini undang-undang, saudara. Jadi nggak main-main, makanya kita mesti lihat undang-undang secara komprehensif, semuanya saling terkait. Jadi kalau besok ada orang kafir jadi wakil gubernur di DKI Jakarta, maka ketua pembina di badan amil zakat DKI Jakarta adalah kafir. Ketua-ketuanya kiai semua sudah. Pas seperti ini. Nah ini yang kita mesti ingatkan sudah. Jadi ini bukan rasis, ini bukan fasis. Kalau kita lihat sejarah pun mesti ngerti. Ini kota Jakarta ini dibangun oleh ulama, oleh Fatahillah, pejuang, bawa pasukan dari Cirebon, bawa pasukan dari Banten, saudara. Dia gempur Belanda dan Portugis. Dia usir dari Jakarta tentara Portugis. Dia dirikan ini kota dengan nama Jayakarta. Jaya artinya menang, Karta artinya nyata. Ini diambil dari firman Allah, Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata, bahasa Melayunya ketika itu Jayakarta. Karena orang Betawi suka nyingkat, Abdullah jadi Dule, Muhammad jadi nama, Soleh Mahmud jadi Solmed. Orang Betawi itu suka nyingkat, akhirnya Jakarta, Jayakarta jadi Jakarta. Ini yang bangun ulama, ini yang mengorbankan darah harta benda, ini umat Islam. Ini Jakarta dibangun oleh ulama, dimerdekakan oleh umat Islam dengan darah dan nyawa mereka yang diusir Portugis. Agama Portugis apa? Jadi Kristen yang ngejajah. Jangan kita lupa sejarah, saudara. Mereka yang jajah, mereka rampas harta benda kita, mereka bunuh dulu orang-orang tua daripada masyarakat Betawi. Mereka perkosa, mereka rampas, mereka bunuh. Mereka udah diusir, dimerdekakan oleh umat Islam. Tahu-tahu sekarang saudara ada Portugis kepala hitam. Dia mau ambil lagi di Jakarta, nggak bisa. Ini urusan sosial, agama, historis harus menjadi prioritas perhatian kita ya Allah. Nah ini diantara yang ingin saya sampaikan dari pemaparan yang perlu umat tahu. Jadi tolong minimal saya bisa katakan di hadapan Allah Taala, kami sudah sampaikan yang Allah kepada umat Islam. Saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan. Dan kalau ternyata ada umat Islam yang tetap tidak mengikut, dia tetap melanggar, ini bari. Nah, saya menyatakan saya melepaskan diri dari yang bersangkutan, dan yang bersangkutan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B, enggak. Andai kata calonnya semua beragama Islam, saya nggak ikut campur. Enggak, saya nggak mengatakan bahwa calon yang Muslim ini bagus, baik, enggak. Cuman saya punya prinsip dari dulu awal saya ceramah keliling dari tahun 90. Di sini ada Pak Ustadz Mulia Hasan Nasution yang rajin betul mengikuti dakwah saya dari tahun 90. Saya suka bercanda dengan umat, tapi bercanda yang mendidik. Saya katakan umat Islam, kalau kita lagi berkelahi dengan umat Islam ini, kan berkelahi nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita tetap berkelahi juga. Berkelahi nggak boleh. Ini kita lagi berkelahi dengan umat Islam. Waktu berkelahi, toto ada orang kafir datang, orang bilang kesempatan. Berhenti dulu berkelahinya, kita tonjok dulu si kafir. Dulu berkelahi, si kafir tonjok dulu. Udah tonjok, nggak ikut campur, kita berkelahi lagi. Jadi kalau saya tonjok si kafir, bukan berarti saya dukung yang saya berkelahi ini, bukan saudara. Kan ada orang protes, Habib, kan selama ini FPI kan protes, kenapa Ahmadiyah di Jakarta belum dibubarkan dan lain sebagainya. Iya, saya lagi berkelahi. Nah, tapi karena ada kafir datang, saya mending hulu berkelahi. Orang yang kafir ngapain? Kita tonjok dulu si kafir, saudara. Tonjok, baru kita berkelahi lagi. Dari tahun 90 dan prinsip kita begitu. Jadi sesama umat Islam jangan ya kekurangannya harus kita tegur. Tadi saya ceramah di Istiqlal, kebetulan separuh saya ceramah menjelang akhir Gubernur datang. Nah kemudian saya sampaikan kepada Pak Gubernur, yang pertama kita apresiasi memberi penghargaan beberapa langkah baik yang beliau ambil. Nah, tapi saya ingatkan kepada beliau, saya bersyukur, terima kasih Pak Gubernur, dari mulai dari Sekda sampai Wakil Gubernur sampai jadi Gubernur itu tetap konsisten untuk memberantas pelacuran.
Keramat Tunggak dihapus menjadi Islamic Center, Boker dihapus menjadi perumahan daripada masyarakat. Nah, cuman saya sampai saat ini Ahmadiyah belum dibubarkan. Jadi kita sampaikan sudah. Nah, terus kita katakan lagi dan sayang juga kalau sampai hari ini Pemda DKI masih punya saham di pabrik bir di Bekasi. Ada sahamnya. Nah, jadi kita minta kepada beliau untuk tobat kepada Allah. Yang gak bagus ini diperbaiki. Bahkan kita sampaikan juga tadi di Istiqlal Pak Gubernur, saya kalau turun di Bandara Cengkareng masuk Jakarta, saya bingung. Begitu masuk Jakarta ada patung Bali. Saya lagi bingung, ini masuk Jakarta atau masuk Bali? Kayaknya kan Jakarta, kenapa ditaruh patung dewa? Dewa-dewa Hindu Bali sudah. Ini Jakarta bukan Bali. Kalau mau bikin patung gede, kamu di Bali sana. Kenapa di Jakarta begitu masuk ke patung Bali? Kenapa nggak dibikin tubuh umpamanya mushaf Al-Quran, saudara, yang besar tubuh untuk menunjukkan ini kota religius, atau bikin tasbih supaya orang tahu ini masyarakat Jakarta cinta Quran, cinta zikir. Mesti berimprovisasi dan mesti kreatif dong. Ada urusan apa patung Bali dibawa-bawa ke bandara? Indonesia bukan Bali. Indonesia bukan mayoritas Hindu. Hindu itu hanya minoritas, saudara. Kita tidak larang orang-orang Hindu itu bikin patung di wilayah mereka, hak mereka. Tapi ini Jakarta, Jayakarta, hak Mubina dibangun oleh ulama, harus nilai-nilai Islam yang mewarnainya, ya Allah. Saya sampaikan begitu, alhamdulillah. Setelah itu saya tinggalkan tempat, beliau memberikan sambutan, beliau menjadikan itu semua sebagai catatan. Dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi satu satu modal untuk kesalahan-kesalahan tadi diperbaiki, ya Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya minta maaf kalau pengajian kali ini kelihatannya tukang-tukang semua saya. Ini mukanya muka terganggu semua itu. Bahkan jangan-jangan ada ngomong kok halal jadi begini. Baik, saya ucapkan terima kasih jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Baik, yang hadir di tempat ini maupun pendengar radio Rasil, pendengar radio FPI, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Nah, baiklah ya Allah, sebelum kita akhiri, di sini ada beberapa tokoh kita minta sambutannya sekata dua kata-kata, baik dari pimpinan Darul Haytham, Habib Adil Syahab, maupun pimpinan Al Dr. Hamidiyah, Hussein Smith, Habib Qadir Al-Qiyad, juga pimpinan daripada Jamiat Khair. Saya perlu informasikan, Jamiat Khair ini adalah sekolah yang dibangun oleh para ulama dari kalangan habaib yang pertama di Indonesia dari zaman Belanda dan masih bertahan sampai hari ini. Dan kemudian ada berita cukup menarik bagi warga Jakarta, Tanah dan sekitarnya khususnya, bahwa Jamiat Khair sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun 90 sampai hari ini. Jadi saya tetap ngajar di Jamiat Khair, ngajar ilmu faraid, ngajar ilmu falak, dan ngajar ilmu usul fikih. Kenapa saya tidak tinggalkan tabarukan belajar? Kita mau tabaruk karena itu peninggalan ulama-ulama habaib yang punya jasa dalam perjuangan Islam di Indonesia. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan jadi masukan buat kita. Silakan kita minta kepada Habib Ali Musyahab untuk bisa memberikan sambutannya, Habib. Setelah itu langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan, Tuhan Guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Al-Doktor, segenap para habaib, para alim ulama yang alhamdulillah hadir terus mendampingi kita semuanya setiap bulan, pengurus DPP, DPD, DPW, DPC maupun posko Front Pembela Islam di seluruh Indonesia,
yang alhamdulillah juga masih ada yang hadir beberapa segenap jamaah kaum muslimin muslimat yang setiap bulannya tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengumpulkan kita di majelis ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berdiri di sini rasanya kurang pas juga. Sebab saya merasa dari dulu bukan tamu, tapi saya memang keluarga besar Front Pembela Islam. Dari tahun 98 akhir saya sudah ikut berjuang di Front Pembela Islam dengan berbagai macam tantangan, ujian, cobaan, rintangan yang luar biasa. Dan sepanjang perjalanan saya berada di FPI, saya melihat inilah perjuangan yang memang harus diketahui oleh setiap umat Islam, bahkan harus didukung. Dan entah kenapa tiba-tiba di tahun 2009 buat saya ini sudah menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terjun di TV, padahal kalau melihat diri, TV mana yang mau nyorot saya kecuali lagi demo doang. Jadi waktu dulu saya di layar kaca paling pas demo. Jadi sempat kepikiran, seorang Soleh Mahmud bagaimana caranya bisa masuk TV. Tapi saya ingat kenangan indah saya dengan Habib Rizik waktu di Solo setelah saya dan beliau. Itu beliau yang ngisi acara di stadion. Saya ingat betul di Solo waktu itu. Kita ngobrol. Saya cerita tentang Ustadz Jeffrey dan beliau juga menyampaikan bahwa UJ juga orang FPI dulunya. Terus saya bilang sama Habib, ada tidak orang FPI yang bisa masuk TV? Bercanda. Habib nyaut, ada, ente. Saya nggak tahu Habib Rizik ingat atau tidak, saya masih ingat itu. Oh yang benar aja, Bik, gitu saya bilang. Mana mau TV masukin muka saya ceramah. Yang ada juga kalau demo doang muka saya masuk. Ada ente. Saya cuma bisa amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan kalaupun saya masuk TV, dakwah saya tetap tidak keluar dari dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini memang saya dapatkan dari guru kita bersama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Jadi saya suka menghibur diri saya begini. Saya tidak meninggalkan FPI, tapi mungkin ya, pada saat saya di FPI ini udah kelas kuliah, di FPI ini anggap kelas saya kuliah. Tahu-tahu ada anak TK nggak punya guru, Nah, pejabat yang paling tinggi tarik saya dari kuliahan, saya disuruh jadi kepala sekolah di TK. Siapa yang saya maksud anak TK? Mungkin saudara-saudara kita yang bergelut di bidang keartisan, infotainment, entertainment. Ini saya suka menghibur diri, ya Allah. Mudah-mudahan langkah saya tidak salah. Mudah-mudahan jalan saya tidak salah. Saya suka menghibur diri. Mungkin waktu saya di FPI ini kelas saya udah kuliah. Wah, kita ini semuanya anak kuliahan, udah S3 semua di sini. Tapi ada anak TK nggak punya kepala sekolah. Kira-kira bagaimana? Kalau misalnya kita disuruh ditarik sama komandan itu yang paling tinggi, ente tuh pimpin tuh anak TK tuh, kesian tuh anak TK tuh nggak punya guru. Kira-kira bagaimana? Mau apa nggak jadi
jadi pemimpin dan pembimbing anak TK. Walaupun pindah ke TK, ya nggak apa-apa, emang itu tugas. Jadi artinya dakwah tetap. Cuma mungkin nggak tahu kali ya caranya. Saya sering ngobrol sama Habib. Habib bilang kalau dulu mah ente tegas, kalau sekarang mah ada belakangnya. Bukan begitu sayang. Jadi tapi sudah bercandain saya. Jadi isinya sama, dakwahnya sama, hanya saja mungkin caranya. Dan beliau suka bercandain. Ya, jadi ketika saya tanya bukan begitu, cintaku semuanya betul, ibu paling senang tuh. Jadi ruhnya tidak keluar. Itu yang saya terus minta sama Allah, dan sampai hari ini pun saya tetap ngaji, tetap belajar dengan beliau, dengan kita semuanya. Hanya mungkin waktu yang kadang-kala tidak seperti dulu. Tapi mudah-mudahan saya berdoa dan mengharapkan doa dari semua para habib, para alim ulama, dan semua pengurus, khususnya sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan dakwah saya. Walaupun saya kemudian turun derajat pangkat dari yang tadinya kuliah sama dokter-dokter, sekarang mesti ngebimbing anak-anak TK. Dan alhamdulillah saya punya majelis teman-teman artis, dan kita juga sudah buka majelis yang langsung dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beberapa artis juga datang, ibu-ibu semua datang. Itu setiap bulan hari Sabtu, tapi khusus perempuan. Khusus perempuan. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa apa yang Anda pikirkan tentang FPI, tentang Habib Rizik, sesuatu yang negatif, salah total. Buktinya saya bisa kok. Saya bisa berdakwah dengan cara yang lembut, yang santun, tapi tidak keluar dari makna dakwah itu sendiri, mudah-mudahan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini Anda konotasikan negatif terhadap FPI, terhadap Habib Rizik, 14 tahun saya di sini. Saya tidak jadi teroris, saya tidak berontak kepada negara, saya tetap bisa berdakwah. Dan mudah-mudahan dakwah ini terus dibimbing oleh guru kita, dan kita semuanya yang saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu saja mungkin dari saya yang bodoh, yang nggak punya ilmu, dan amat sangat sedikit pengetahuan saya tentang agama. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Modal saya cuma satu, saya takziman wa takriman sama guru, orang tua. Itu aja yang mudah-mudahan saya harapkan keberkahan dari beliau dan beliau semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.